hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita lanjutkan acara kita ini dengan mendengarkan keynote speech dari PLT Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu Ibu Dr. Kartini Kustandi MKes. Izinkan saya memperkenalkan beliau dulu, bahwa Ibu Kartini Rustandi ini, kita lihat dulu CV-nya, jabatan sekarang adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes, dan saat ini juga menjabat sebagai PLT Direktur Jenderal Kesmas Kementerian Kesehatan. Kemudian beliau S1-nya dokter giginya dari Universitas Trisakti, dan kemudian melanjutkan S2 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan sekilas informasi untuk Ibu Kartini. Selanjutnya kepada Ibu Kartini Rustandi, kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih Bu Haslinda. Iya Bu, sama-sama. Izin, karena sudah masuk juga dalam lansia, saya buka kacamata dulu ya supaya bisa terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat, sehat Indonesia. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan baik, Bapak Ibu. Baik, Bu. Yang saya hormati Ketua Umum PBIID, Dr. Murtiati Umbas. Yang saya hormati para narasumber dan moderator yang umumnya ini adalah para senior saya. Kemudian pengurus cabang IID se-Indonesia, ini tadi saya melihat udah mulai dari Sumatera sampai ke daerah lain ya. Kemudian para masyarakat peduli lansia, kemudian juga pengurus Go Lansia, kanal kesehatan, dan juga stakeholder program lansia dari kementerian lembaga, dan tentunya hadirin yang berbahagia. Seperti tadi disampaikan bahwa kita perlu mensyukuri nikmat sehat yang sudah diberikan Tuhan, dan kita bersyukur saat ini dengan adanya pandemi, makin banyak orang mensyukuri setiap hari ketika dia bisa bernafas dengan baik. Biasanya suka bangun tidur, langsung bangun aja, langsung ngerjain, tetapi saat ini selalu bersyukur kalau kita masih dalam keadaan sehat. Karena sehat itu memang bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan, segalanya bukan apa-apa. Baik, dan saya juga pada saat ini memberikan apresiasi kepada PBIID yang telah berkolaborasi dengan Go Lansia, kanal kesehatan, Pak Brata di sini saya lihat, dan juga Daya Varia yang menyelenggarakan acara ini. Tema lansia memang sekarang ini perlu kita tingkatkan terus-menerus. Kenapa? Karena seringkali orang sibuknya dengan ibu, anak, begitu ya. Padahal lansia juga merupakan satu tema yang terus-menerus perlu kita lakukan. Karena apa? Menjadi tua itu pasti. Tetapi menjadi tua, menjadi tetap sehat di masa tua, itu perlu kita lakukan usaha atau harus kita pilih. Ya. Dan itu tidak bisa dilakukan pada saat kita sudah tua, tetapi harus kita lakukan di usia yang sedini mungkin. Orang yang sehat di masa muda tentunya akan menjadi orang yang sehat di masa tua. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan bahwa memang jumlah penduduk Indonesia akan menjadi banyak sekali yang usia tua. Dan bahkan sekarang sudah ada lagi isu bukan lagi lansia, tapi bagaimana orang-orang lansia yang produktif, begitu ya. Dan sebetulnya dari dulu nenek moyang kita pun sudah menjadi orang lansia produktif. Karena mereka memperhatikan kesehatannya. Karena apa? Tadi saya sampaikan, menjadi tua itu pasti. Tadi disampaikan juga oleh Ibu Ketua Umum bahwa
tubuh kita akan memang merespon proses penuaan berjalan terus-menerus. Tetapi ada upaya-upaya yang perlu kita lakukan agar menjadi sehat di masa tua. Beberapa isu dari masalah kesehatan lansia, apakah masalah kesehatan saat ini sangat perlu kita perhatikan. Karena kalau kita lihat, justru pada masa-masa pandemi ini, banyak orang tua menjadi korban. Ya, mengapa? Karena memang mereka tubuhnya rentan. Untuk itulah, perhatian kepada orang tua menjadi sangat penting. Perawatan, tadi juga disampaikan bagaimana merawat. Mohon maaf, tadi juga saya sebetulnya agak terlambat masuk, Bu Murdiati. Kenapa? Karena ibu saya juga baru dibawa ke klinik. Ibu saya berusia 82 tahun dan ayah saya 85. Jadi tiap hari ini, hari Sabtu dan Minggu adalah waktu untuk mengurus mereka. Ini adalah upaya yang harus kita lakukan. Kita bersyukur kalau saat ini kita dalam keadaan sehat. Dan satu hal lagi yang memang perlu kita perhatikan, bahwa upaya-upaya kita memperhatikan orang tua, terutama kebutuhan perawatan jangka panjang akan meningkat. Untuk itu, tentu dari sekarang, tadi saya katakan, kita harus memilih tetap sehat di masa tua dan kita perlu memilih. Nanti disampaikan juga oleh Ibu Erna mungkin atau yang lainnya bahwa bagaimana upaya-upaya pemerintah yang sudah dilakukan untuk menjadikan lansia ini sehat. Ada Posbindu, ada Posyandu Lansia, ada Puskesmas Ramah Lansia, dan berbagai upaya. Bahkan di rumah sakit bagaimana perawatan bagi lansia secara berbagai keilmuan, ya, tidak lagi cuma satu. Ya. Ini menjadi hal yang penting karena kita ingin bahwa tidak ada penurunan quality of life dari lansia. Bapak Ibu, saya tidak akan terlalu banyak, tetapi saya sangat berharap kegiatan ini dari IID, dari tim Golansia maupun kanal kesehatan akan terus memberikan informasi, membagikan informasi bagaimana lansia harus sehat. Dan salah satu yang ingin saya titip pada Bapak Ibu yang saya banggakan adalah satu. Saat ini vaksinasi COVID-19 untuk lansia sudah diberikan. Tetapi dari 21 juta lansia, baru 20%. Padahal mereka adalah orang-orang yang kita sayangi. Ayo ajak lansia untuk segera divaksinasi. Karena itu adalah salah satu upaya untuk mencegah mereka mengalami kondisi yang buruk apabila terpapar COVID. Saya sangat berharap semua organisasi ayo mengajak, bukan hanya yang muda saja tetapi juga para lansia. Karena kalau yang muda bisa lari langsung ke sentra-sentra vaksinasi, tapi orang tua ini perlu kita ajak, perlu kita yakini, perlu kita gandeng untuk datang ke tempat vaksinasi. Dan tentunya selanjutnya mari kita jadikan kita sendiri menjadi orang-orang yang siap untuk menjadi lansia yang smart. Karena tidak bisa tidak. Saya pun sudah termasuk kelompok pralansia. Gayanya nggak mau disebut lansia, jadi pralansia. Tetapi ini adalah hal yang harus kita lakukan. Saya juga mengupayakan agar kita mencoba menjadi hidup yang lebih baik. Kalau tadi, ini harapan kami dan kita terus mengkontribusikan advokasi, dukungan kepada semua pembuat kebijakan, sosialisasi kepada masyarakat agar lansia kita smart. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau tadi sebelum Ibu Haslinda sudah menyampaikan pantun, saya mencoba menjawab pantun Bu Haslinda. Baik, Bu. Pulang mengayil membawa sepat, sepat dimasak dalam belanga. Ayo kita mulai gaya hidup sehat. Hidup sehat menjadi modal utama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat, sehat Indonesia. Terima kasih, selamat mengikuti webinar ini. Terima kasih Ibu Kartini, salam sehat kembali, luar biasa. Marilah kita sama-sama menjadi lansia sehat dan bugar yang harus kita perjuangkan karena sehat di usia lansia itu penting. Gitu ya Bu ya. Terima kasih Ibu, kami akan mencatat semua harapan-harapan Ibu. Kita tetap juga mensosialisasikan vaksinasi khususnya untuk lansia yang akan kita bantu ke depannya. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Ibu Kartini. Sebelum kita